Jadi kalau berdasarkan RPS ini, buku acuan utama kita adalah AREN edisi 16. Edisi 16 sama nanti pertemuan keberapa ya? Ke-6 dan seterusnya itu pakai bukunya Sukrisno Agus. Oke, buku pendukungnya kalian bisa lihat ada Hayes, ada Johnson, ada Lung itu ya. Kita fokusnya ke AREN dan Sukrisno Agus. Nah, sekarang ini di Indonesia itu kan standar audit mengacunya ke ISA, kan pernah dengar nggak? Indonesia, Indonesia dan kebanyakan dunia internasional itu acuan standar auditnya adalah International Standard on Auditing, namanya ISA. Orang nyebutnya suka ISA ya, International Standard on Auditing. Oke, termasuk Indonesia. Standar audit yang berlaku Indonesia itu benar-benar nyomot, kalau bisa dikatakan full adoption yang diterbitkan oleh atau yang versinya ISA, ya benar-benar sama, cuma ditranslate ke bahasa Indonesia. Nah, AREN ini adalah bukunya Amerika. Oke, Amerika itu punya standar sendiri, nggak mengacu ke ISA, punya standar audit sendiri, ya kan? Namanya Generally Accepted Audit Standard, yang nerbitin ACPA, American Institute Certified Public Accountant. Jadi beda nih, beda standar ya antara yang di Amerika dengan yang di kita. Oke, yang kalian perlu tahu nih, beda standar. Tapi gimana pun, Amerika juga nggak menutup mata. Karena internasional banyak menggunakan ISA, makanya Amerika itu juga melakukan penyesuaian. Artinya materi yang ada di standarnya Amerika itu, termasuk yang di ARENS itu emang sudah disusun mendekati atau hampir sama, diusahakan sama dengan standar internasionalnya. Bisa dipahami ya, bisa diikuti ya maksud saya ya. Ya. Nah, tetapi belum 100% artinya itu. Penyesuaiannya belum 100%. Artinya masih ada yang beda-beda gitu loh ya. Nah, nanti saya coba ada beberapa penyesuaian materi yang di AREN itu saya sesuaikan. Disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia. Gitu ya. Jadi nanti mungkin ada bahan yang nggak ada di AREN, tapi saya akan tampilkan gitu loh. Nanti saya informasikan lah. Itu yang mesti kalian tahu. Oke ya. Jadi penekanannya itu sebenarnya beda antara buku AREN dengan yang ada di Indonesia. Tapi secara substansi sama lah. Beda-beda sedikit, secara substansinya sama. Ada istilah macam-macam itu pasti. Tapi secara substansi sama. Nanti yang beda-beda yang masuk dalam materi ini akan saya coba akan saya coba sampaikan. Oke, yang pertama itu. Kemudian yang kedua, kalian lihat di proporsi nilai ini kan ada 4 ya aktivitas. Ini lumayan membantu ini. Jadi UTS sama UAS 30%, kemudian aktivitas itu 40%. Oke, rincian dari aktivitas kalian bisa lihat lah, ada kehadiran, ada partisipasi belajar, kuis, dan tugas. Nah, kalau kehadiran oke lah, itu saya hanya menulis hadir dan tidak hadir. Yang menentukan nilainya, yang memberikan nilainya adalah mana? PAK-nya ya, kan gitu ya. Ini suara saya masuk nggak nih? Dengar nggak? Masuk, Pak. Masuk, Pak. Dengar, Pak. Dengar ya? Oke. Kemudian yang kedua, sikap atau partisipasi belajar. Nah, ini saya sangat menghargai dan sangat menekankan partisipasi dari kalian. Oke. Di sini poinnya hanya 10% dari aktivitas, 25% dari aktivitas, artinya 10% dari keseluruhan. Tapi bagi saya ini meskipun kecil, tapi ini menentukan. Bisa dipahami nggak nih? Ini menentukan bagi saya. Oke. Kalau ada seandainya mudah-mudahan tidak, nilai UTS atau nilai AS yang jeblok gitu kan, saya akan lihat dari keaktifan dia dalam kelas.
Begitu. Itu menjadi kecil nilainya 10%, tapi menurut saya itu punya peranan yang penting dalam menentukan saya mau membantu atau tidak. Maksudnya nilai ini perlu saya lihat gimana sih ya orang ya. Kayak orang gini lah misalnya. Kayak orang misalnya dalam pengadilan gitu ya. Dalam pengadilan dia dia melakukan tindakan kriminal ini gitu kan. Tapi dalam pengadilan dia eh, kooperatif macam-macam lah gitu loh. Itu kan faktor yang akan menentukan tuh, akan membantu. Nah, ini saya harapkan kalian aktif di sini karena itu akan menjadi poin saya untuk menentukan oke nggak nih anak gitu kan. Nilainya oke atau enggak. Begitu ya teman-teman ya. Selebihnya sama semua. Ada pertanyaan nggak untuk yang ini, yang untuk aktivitas dulu? Nggak ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke. Yang penting kalian aktif gitu ya. Yang penting aktif. Antara yang bertanya dan menjawab, saya akan bedakan porsinya itu. Otomatis kan menjawab komen itu lebih lebih besar daripada sekedar bertanya. Oke ya? Ada Pak, yang tanya? izin bertanya, Pak. Silakan, silakan. Kalau yang tugas-tugas itu nanti kita bikin GCR gitu nggak ya, Pak? Kayak yang Nah, semester lalu. enaknya gimana? Itu masalah pengumpulannya kan ya. Iya, sama Nah, pemberian kalau tugas juga. kalau saya sih belum ini ya, belum apa namanya? Belum pernah pakai GCR. Tapi nanti kalau saya coba deh. Tapi intinya ini maksud kamu kan dari sisi pengumpulannya ya, pengumpulan tugas ya, submit tugasnya ya. Oh iya, Pak. Iya. Nah, ya atau begini dikumpulkan itu kan nanti kan dalam bentuk PDF kan pastinya kan. Iya. Nah, ya opsi pertama salah satunya tadi ya lewat Google Classroom-nya. Kemudian kedua kita pakai cara manual juga nggak masalah. Nanti saya belajar sih terus terang Oh belum iya. pernah pakai Google Classroom. Jadi saya lihat dulu lah kayak apa nanti ya. Tapi kalau Oh, siap. yang versi manual kan tinggal mungkin ada yang membuat linknya gitu loh, link download. Jadi dikumpulkan terus dibuat linknya nanti saya tinggal download aja. Oh iya, Pak. Drive Nah, gitu link ya, Pak? ya pakai Google Drive. Jadi semua tugas teman-teman jadi satu folder situ, nanti saya tinggal download. Siap-siap. Baik, Pak. Gitu ya. Oke, terus kemudian, oh ya ini, nanti kalian perlu buat kelompok ya. Ini kayaknya, wah ini tugasnya pada tulis tangan nih kayaknya nih, di bawah saya lihat. Udah baca belum? Oke, nanti kalian baca lah kalau yang belum baca ya. Oke, jadi tugas kelompok ini saya lihat di sini ada tugas kelompok ada 8 kalau nggak salah. 8. Nanti kalian cek lagi ya. Kalau menurut saya ada 8, nanti dibagi 8 kelompok. Berarti ada yang 3, ada yang 4. Oke. Nah, terus setiap ada tugas kelompok semua mengerjakan, cuman ada satu kebagian yang presentasi. Oke ya. Bisa dimengerti nggak nih? Bisa, Pak. Oke. Untuk presentasinya itu dia ditunjuk secara acak atau memang udah disiapkan teman pertama, kelompok Nah, pertama gitu, Pak? terserah kalian aja lah, kesepakatan kalian aja. Kalian undi dulu kelompok 1, kelompok 2 itu siapa, biar gampang. Kelompok 1 berarti presentasi yang pertama, kelompok 2 presentasi kedua, gitu aja ya. Oh, baik, Pak. Oke, terus nanti rinciannya kalian baca di sini nih. Ada tugas kelompok, terus kemudian masing-masing anak itu menyalin tulisan tangan kalau nggak salah. Iya ya, benar ya. Tugas 3 nih, tugas 3 nih. Kalian bacalah nanti ya. Ya, sepemahaman saya sih, tugas kelompok dibuat, kelompok kemudian masing-masing anak menyalin lagi. Gitu ya. Tapi ya, ini RPS-nya seperti ini. Kita ikutin aja. Nanti kalau ada pertanyaan, kalian tanyain aja. Nanti kan kelompok baru pertemuan keberapa sih? Ke-5 atau ke-6? Oke ya, nanti kalian sambil belajar. Sambil pelajari. Oh, mohon maaf. Jadi kelompok kalian bikin
8 ya. Tapi kalian pastikan benar nggak 8 kali kerjaan kelompok. Ya, kalau menurut saya hitungannya ada 8. Di sini ada 7, cuman yang penyelesaian audit belum masuk di sini. Jadi 8. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Izin bertanya lagi, Pak. Ya, silakan. Untuk kuis sendiri itu gimana ya Pak kalau dari Bapak? Kalau saya mungkin pakai ini ya, Google Form ya. Pelaksanaannya nggak tiap pertemuan kan Pak? Atau tiap pertemuan aja, biar seru. Jangan. Jangan Pak, sepertinya ide Bu. Apa? Timbul. Ya nanti saya informasikan lah ya kalau kuis. Nanti kalau kuis ini kan saya ngajar 2 kelas yang pakai Google Form saya akan minta waktunya di luar jam kelas untuk khusus mengerjakan kuis secara bareng-bareng. Oke ya. Paling waktu perlu sejam lah misalnya. Kita ambil waktu mana sepakat sejam kita ngerjain bareng-bareng. Kira-kira seperti itu kuis. Oke? Baik, Pak. Ya. Oh ya, satu lagi nih. Saya punya ide nih. Kalian boleh kalau mau counter ya. Saya punya ide, jadi gini. Kalau kuis kan cuma sekali ya. Kalau nggak 2 kali palingan lah. Waduh, ketahuan nggak tapi hari ini. Ya, kuis anggap aja 2, 3 kali atau sekali. Ekstrimnya pasti ada minimal sekali atau 2 kali, 3 kali. Oke. Kuis itu kan ini ya, apa namanya? Ya mungkin pas kalian lagi fit atau apa bisa ngerjain. Kalau pas enggak kan bisa drop di situ nilainya Iya misalnya. Pak, Bisa jadi, benar. ya kan? Nah, Iya. saya sih ada kepikiran untuk kuis ya, itu serah kalian lah. Untuk kuis saya bikin proporsi. Jadi untuk nilai kuis itu mungkin 75% dari kuisnya, ya 25% diambil dari partisipasi belajar. Bisa jadi seperti itu. Gimana kalau seperti itu? Jadi eh, kalau kalian benar-benar aktif ya itu akan menolong gitu loh. Artinya effort kalian sepanjang pelajaran kita itu benar-benar ada kontribusinya ke nilai. Tapi Boleh nantilah Pak. ya. Nanti didiskusin aja. Saya punya ide aja itu, ide seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Absen ya, absen saya akan lewat WA group, nanti akan saya kasih tahu via WA group absennya. Nanti akan saya batasi sampai jam sekian akan close absennya. Artinya kalau yang absen setelah jam sekian berarti dianggapnya nggak hadir. Tapi kalau mau ikut kuliah ya terserah aja, boleh aja. Gimana, teman-teman? Ada pertanyaan? Halo? Hai Pak. Nggak ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Belum, Pak. Belum ya? Oke, kalau nggak ada kita masuk ke materi gimana? Kalian Aren udah punya semua kan buku Aren? Sudah, Pak. PPT-nya ada Sudah, nggak Pak. PPT-nya? Punya PPT-nya nggak? Enggak, Pak. Enggak, Oh, Pak. kalau kenapa? Belum, Pak. Nggak punya PPT-nya? Belum punya, Pak. Kalau PPT tahun yang Aren edisi berikutnya sudah ada atau belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Oh, iya. Nanti saya share lah ya, saya share nanti PPT-nya. Cuman PPT itu perlu dimodifikasi lagi karena nggak semua materi di chapter 1 atau chapter 3 misalnya itu semuanya nggak diajarkan. Kita sesuai dengan RPS aja. Ya, artinya nanti harus milih-milih lagi gitu, dipilih-pilih lagi. Permisi Pak, PPT-nya Ya, itu edisi yang keberapa ya Pak? edisi yang berapa ya? Saya lihat ya. Edisi yang ke-17 apa ya?
kalau nggak salah 16 Pak di FPS. Ya, bukunya 16 ini di RPS. Tapi saya dikasih sama dosen koordinator tuh PPT edisi ke-17. Edisi yang lebih baru gitu loh. Nah, isinya itu ya mungkin sama dan mungkin beda-beda penempatan chapter ada. Tapi isinya mungkin mirip lah. Cuma penempatan chapternya mungkin ada yang berubah. Nanti saya share aja ya. Nanti kalian lihat lagi. Saya nggak punya bukunya, soft apa namanya, e-booknya untuk Aren edisi 17 saya nggak punya. Yang punya edisi 16. Tapi PPT-nya edisi 17 ada gitu loh. Nanti saya share aja ya. Tinggal kalian pilah-pilah cocokin dengan RPS-nya. Oke ya. Ada lagi ditanyain? Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk ke materi ya. Saya mau nanya, yang tampil di sini masih RPS atau enggak, teman-teman? Masih, Pak. RPS. Kelihatan enggak? Kelihatan, Pak. Pak. Oke, jadi gini. Saya mau cerita lagi nih ya, sorry. Dulu ketika saya waktu D3 belajar audit itu, saya nggak mudeng. Terus terang nggak mudeng. Sampai lulus pun, saya nggak mudeng itu apa sih makhluk audit itu seperti apa. Hanya mengandalkan hafalan. Bukunya dulu masih sama Arendt. Hanya mengandalkan hafalan aja sudah. Konsepnya saya nggak paham. Mudah-mudahan di kelas ini jangan seperti saya gitu kan. Artinya saya beruntung waktu itu kan. Dosennya kayaknya bukan dosen killer, cuman tampangannya aja killer, tapi alhamdulillah nggak killer. Terus kemudian benar-benar hafalan. Ya ngapalin aja, nggak ngerti konsep sama sekali nggak ngerti. Beruntungnya saya satu kelompok dengan anak yang saya pandang ngerti. Jadi saya ngikut aja, beruntung nih. Nah, terus kemudian nah saya ingin mencoba kalian itu benar-benar paham konsepnya. Oke, teman-teman ya. Saya ingin kalian itu benar-benar paham konsepnya. Jadi di awal kalian jangan bayangin dulu audit itu rumit. Saya nggak ngerti ya, mungkin ada kakak kelas yang ngomong, saya nggak paham audit. Jangan bayangin dulu audit itu rumit. Kalau menurut saya, audit itu pelajaran logika. Halo? Bisa diikuti nggak saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Pelajaran logika. Oke, jadi kalian kedepankan logika. Logika dikedepankan. Oke ya. Saya nggak akan terlalu membahas mengenai detail teori yang sesuai dengan Arendt, sesuai banget Arendt, enggak. Tapi saya akan mencoba untuk kita bermain logika aja di sini. Oke ya. Tapi mohon maaf sekali lagi, saya bukan dosen, profesi saya bukan benar-benar dosen, jadi ya seperti ini cara ngajar saya. Ya, kalau kira-kira nggak mau, tanya aja. Oke? Baik, Pak. Oke ya. Oke, yang pertama gini. Kalian sudah belajar akuntansi kan? Sudah, Pak.
Udah belajar akuntansi. Oke, saya nanya nih ke kalian. Akuntansi outputnya apa? Laporan keuangan. Laporan keuangan. Ya kan, kalian belajar intermediate yang begitu rumit, gitu, sampai ke DODO itu kan ada teman-teman kalian ke DODO intermediate kali ya, ada ya? Iya, Pak. Hanya untuk belajar menyusun laporan keuangan kan? Oke. Nah, saya nanya nih, laporan keuangan itu yang nyusun siapa? Akun Perusahaan lah ya, manajemen ya. Ya, Pak. Oke. Nah, tujuan si manajemen menyusun laporan keuangan itu kan pasti mau di-deliver laporan keuangannya, iya nggak? Mau ditujukan ke ke pihak siapa kan pasti kan? Nah, pertanyaan saya nih, sebenarnya laporan keuangan itu penggunanya siapa sih, pengguna utamanya? Saya nanya dulu, siapa? Pengguna utama laporan keuangan itu siapa sih? Manajemen, Pak. Top manajemen. Stakeholder. Manajemen. Apa? Stakeholder. Investor, Pak. Investor kreditor, Pak. Investor, kreditur. Siapa lagi? Pemerintah. Pemerintah. Oke. Pertanyaan saya tegaskan lagi. Pengguna utama. Utama. Oke ya? Pengguna utama. Siapa? Buat keputusan. Itu dulu. Pengguna utamanya siapa? pemegang saham. Pemegang saham. Perusahaannya. Internal. Ada lagi? Manajernya, Pak. Manajemen, Pak. Ada perusahaan, ada pemegang saham, ada manajernya, ada lagi? Ini konsep nih, harus kalian pahami nih, konsep dulu. Ada lagi? Sudah, berhenti di sini. Utama lo ya, saya nyebut utama. Oke ya. Ada lagi? Kalian belajar 2 tahun loh, kalian jangan terkutat dalam hitung-hitungan teknis tapi nggak ngerti. Ini sebenarnya laporan keuangan ini mau diapain? Kan gitu, harus ngerti nih sini nih. Konsep nih. Ada lagi? Ada lagi? Halo? Halo. Ada lagi? Pengguna utama dari laporan keuangan ya. Sebelum masuk ke pengguna utama saya arahkan dulu. Si manajemen menyusun laporan keuangan itu asal susun atau pakai standar? Pakai standar. Pakai standar, Pak. Pakai standar ya. Contoh paling gamblang. Laporan keuangan itu ada aset lancar, ada aset tidak lancar. Kan gitu kan? Aset kas masuk ke aset lancar. Kan gitu ya? Kan begitu kan? Iya, Pak. Mesti seperti itu kan? Oke, terus kemudian ada laporan laba rugi, ada arus kas. Ada 4 jenis laporan plus notes to financial statement plus laporan plus pengungkapan. Kan seperti itu. Seragam nggak bentuknya? Iya, Pak. Iya. Seragam. Artinya seragam. Kalau laporan keuangan itu ditujukan untuk manajemen, seandainya ya utamanya untuk manajemen, ngapain manajemen repot-repot menyusun sesuai standar? Toh untuk dia sendiri. Ngapain? Ngapain dibikin standar gitu kan? Harus kas di awal, kas di atas sendiri. Toh buat saya sendiri ngapain? Buat apa gitu loh? Ya kan? Atau mungkin tujuan untuk kalau ada keputusan bisnis, ya ketinggalan. Laporan keuangan terbitnya kapan? Misalnya gini, tanggal 15 April manajemen mau ekspansi usaha misalnya gitu ya. Mau invest gitu loh. Terus manajemen tolong bikinin laporan keuangannya per 15 April. Langsung jadi nggak itu kira-kira? Langsung jadi nggak? Enggak.
Kalaupun langsung jadi by system itu belum melakukan penyesuaian kan? Kan mesti ada adjusting kan? Artinya perlu waktu. Ya namanya bisnis kalau nunggu seperti itu udah keambil orang. Kan gitu kan? Telat. Masuk logikanya masuk? Yap. Oke, masuk ya. Jadi kalau laporan keuangan itu dijadikan informasi utama bagi manajemen dalam pengambilan keputusannya, itu kurang tepat. Atau bahkan dikatakan tidak tepat. Ketinggalan. Bisnis kan cepat. Keputusannya cepat. Nunggu laporan keuangan belum jadi-jadi. Ngapain? Belum diaudit. Belum tentu benar atau enggak. Kan gitu ya. Nggak tepat. Gitu. Auditor punya data sendiri, si manajemen punya data sendiri. Apa datanya? Punya data rincian investasi apa, meskipun bukan dalam bentuk laporan keuangan, catatan sendiri. Ya terserah manajemen suka manajemen. Yang penting informasi itu bisa digunakan sebagai pengambilan keputusan. Nggak mesti bentuk laporan keuangan. Iya nggak? Iya, Pak. Iya kan? Setuju ya? Setuju ya? Itu kalau laporan keuangan digunakan sebagai pengambilan keputusan bagi si manajemen. Kurang tepat. Kalian pernah belajar cost accounting kan? Akuntansi biaya. Akuntansi biaya itu bagian dari akuntansi manajemen. Nah, akuntansi manajemen itu baru itu digunakan untuk pengambilan keputusan. Artinya mau dibuat seperti apa terserah manajemen. Yang penting manajemen yang pakai, manajemen yang ngerti. Kan itu pengambilan keputusan. Tapi kalau sudah seragam, itu artinya apa sih dibikin seragam? Artinya apa? Orang luar membacanya dengan pemahaman yang sama. Setuju nggak? Iya, Pak. Mbak. Ya kan, eksternal perusahaan itu membaca laporan keuangan perusahaan itu dengan pemahaman yang sama. Ya kan, eksternal user kan banyak sekali nih. Ada kreditur, investor, ya kan, pajak, bank, macam-macam. Memahaminya sama karena ada standar diatur. Laporan keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan, laba rugi dan seterusnya. Urutannya juga penyajiannya juga seperti itu. Artinya mereka punya pemahaman yang sama karena diatur oleh standar. Sampai sini bisa dipahami? Mengerti nggak nih? Bisa, Pak. Bisa. Bisa ya? Bisa dimengerti ya? Oke. Oke, bisa dimengerti ya. Nah, bisa nggak kalau saya simpulkan bahwa laporan keuangan itu ditujukan utamanya terhadap external user? Kesimpulannya seperti itu. Bisa, Pak. Sepakat nggak? Sepakat, Pak. Pengguna utama dari laporan keuangan adalah external user. Pengguna utama. Kalau manajemen, ngapain bikin laporan keuangan? Kalau saya jadi manajemen, mungkin laporan keuangan nggak saya lihat. Aku lebih lihat data yang paling update per tanggal itu, per hari itu. Nggak usah nunggu-nunggu laporan keuangan. Tapi laporan keuangan tetap digunakan oleh manajemen, tetap. Tapi bukan informasi utama. Paham ya? Bisa dipahami ya? Paham? Sampai sini paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Dimengerti ya? Terus kemudian, berikutnya ya, ketika si manajemen ya, anggap aja dia kepingin pinjam duit ke bank, pinjam dana ke bank, ya kan? Kira-kira menurut kalian terkait dengan pelajaran ini, pelajaran akuntansi, dokumen apa yang harus disampaikan ke bank? Kira-kira apa? Salah satunya lah. Bisa dipahami? Apa nih? Ngerti kan maksud saya? Bank, perusahaan mau kredit duit, mau pinjam uang ke bank. Oke, kan pasti pakai persyaratan dong. Ya kan? Sebelum uang itu pengajuan kredit itu di ACC harus penuhi persyaratannya dulu, terus kemudian si bank mengakses persyaratannya oke atau enggak. Salah satu persyaratannya kalau menurut kalian apa yang terkait dengan pelajaran ini? Information risk, Pak. Risiko informasi. Ya, apa bentuknya? Cash flow bukan ya, Pak? Bentuknya apa? Laporan keuangan. Ya, laporan keuangan, salah satunya. Iya nggak sih? Cash flow bukan, Pak? Ya, cash flow. Cash flow kan di laporan keuangan ada. Laporan keuangan. Laporan keuangan. Jadi gini, salah satunya ya, aku bilang, salah satu informasi yang dibutuhkan oleh si kreditur sebagai keputusan untuk menyalurkan kreditnya, bahan awal adalah laporan keuangannya. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Saya minta dong laporan keuangannya dulu, kan gitu kan? Iya nggak? Iya, Pak.
Iya, Pak. Logik Iya, Pak. enggak? Logik Iya. kan? Kalau persyaratan lainnya oke lah, tapi laporan keuangan iyalah. Saya pengen tahu nanti bank akan menghitung turnover-nya seperti apa, lihat penjualannya, trennya seperti apa, banknya akan menganalisis. Kan gitu kan? Ya kan? Iya. Ya enggak? Setuju enggak? Setuju, Nah, Pak. permasalahannya di sini, permasalahannya adalah laporan keuangannya membuat siapa? Manajemen. Ya kan? Laporan keuangan itu yang membuat manajemen. Kemudian si kreditor menggunakan datanya manajemen, menggunakan laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen. Ini kalau menurut kalian kira-kira ya, kreditor itu langsung percaya nggak sih? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak, Enggak, Pak. Enggak kan? Enggak kan? Kenapa enggak? Aku nanya. Karena bisa yang buat aja manajemen juga. ada bias, Pak. Karena bisa jadi manajemen memanipulasi laporan keuangan. Bisa nggak? Tujuanku kepingin kreditku cair, laporan keuangan aku baik-baikin. Iya nggak? Iya, Pak. Iya kan? Jadi kan, oh artinya ada perbedaan informasi yang didapat oleh kedua belah pihak itu. Ya kan? Informasi dari sisi manajemen, dari informasi dari sisi siapa? Kreditur terhadap laporan keuangan. Siapa yang lebih memahami laporan keuangan, manajemen atau bank? Manajemen. Manajemen kan, orang banknya juga nggak membuat laporan keuangan, gimana dia lebih paham? Nggak mungkin kan? Manajemen yang membuat pasti dia lebih paham. Dia yang ada catatan transaksi pasti dia yang lebih paham. Artinya di sini ada perbedaan informasi yang tidak sama yang dipahami oleh kedua belah pihak itu. Oke ya, setuju ya? Setuju ya? Setuju nggak? Ada informasi yang dipahami, yang akses terhadap informasi itu beda antara bank dengan perusahaan. Nah, perbedaan itu sering disebut dengan asymmetry information. Kalau kalian pernah dengar asymmetric information. Informasi yang asimetri antara pihak satu dan pihak yang lainnya. Pihak satu lebih memahami dibandingkan pihak yang lainnya. Ada perbedaan informasi antara pihak bank dan manajemen. Manajemen lebih memahami karena dia bisa membuat macam-macam seperti itu. Nah, oke ya, udah masuk ya di sini ya. Jadi ada perbedaan informasi antara bank dan manajemen. Contohnya seperti itu. Perbedaan informasi itu akan menimbulkan apa? Risiko informasi. Artinya gini, kalau bank menggunakan laporan keuangan, hanya laporan keuangan yang belum diaudit misalnya seperti itu ya, untuk pengambilan keputusan untuk mencairkan atau tidak kredit yang diminta oleh si perusahaan, artinya ada risiko informasi di sini. Risikonya apa? Risikonya salah satunya adalah informasi yang diberikan oleh si manajemen bisa jadi tidak akurat. Setuju nggak? Setuju, Pak. Setuju kan? Karena bisa jadi si manajemennya itu memanipulasi. Artinya informasi yang diperoleh si bank itu jadi nggak akurat. Karena ada manipulasi oleh si manajemen. Ya nggak? Ya kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Oke. Pak. Nah, kemudian caranya gimana nih? Caranya si bank itu agar dia bisa lebih percaya terhadap informasi yang diberikan oleh si manajemen. Lebih percaya atas laporan keuangan yang diberikan oleh manajemen terhadap si banknya. Caranya apa salah satunya? Ada pihak ketiga, Pak, yang netral. Kenapa, Mbak? Ada pihak ketiga yang netral. Yang ngapain? Ngapain? Yang audit laporan keuangannya. Iya. Ada suatu pernyataan dari pihak yang independen dan yang kompeten, dua ya. Ada suatu pihak yang independen dan kompeten yang dia apa? Yang dia mengakses laporan keuangan. Siapa itu? Auditor. Nah, kita udah mulai masuk nih ke audit. Bisa dipahami nggak nih?
Jadi si bank nggak akan mau menerima laporan keuangan yang belum diaudit. Pasti mintanya yang sudah diaudit. Karena kalau yang belum diaudit, risikonya terlalu tinggi. Kalau sudah diaudit ada risikonya, cuman kan risikonya berkurang. Information risk-nya akan turun. Dipahami nggak maksud saya? Sampai sini paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya, artinya ada perbedaan informasi antara manajemen dan external user, makanya akan menimbulkan risiko informasi. Risiko informasi itu adalah informasi yang diterima oleh external user itu bisa jadi tidak akurat. Untuk lebih akurat atau untuk menurunkan risiko informasi, maka diperlukannya apa? Audit atas informasi itu, audit atas laporan keuangan oleh siapa? Oleh pihak yang independen dan yang kompeten. Siapa dalam hal ini? Yaitu akuntan publik atau auditor. Oke, sampai sini. Ini dulu konsep utamanya dulu. Paham ya? Sampai sini. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Halo? Belum ada, Pak. Dipahami ya maksud saya ya? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Pak. Nah, ini caranya nih, reducing information risk yang tadi saya katakan. Oke. Ada 3 yang di area yang disebutkan. Yang pertama adalah si user, si external user itu memverifikasi informasi itu, memverifikasi laporan keuangannya. Terlalu berat dan terlalu costly. Nggak mungkin si banknya itu melihat transaksinya. Artinya memverifikasi laporan keuangan berarti kan harus melihat transaksinya seperti apa, invoice-nya seperti apa. Mungkin nggak seperti ini? Halo? Kecil sekali kan ya? Kecil sekali. Bahkan bisa dikatakan nggak mungkin. Yang kedua caranya, si user itu bagi risiko informasi. Maksudnya begini, maksudnya ketika si user itu memperoleh laporan keuangan, ternyata laporan keuangan itu ada manipulasi di dalamnya, maka bisa dinaikkan ke kasus litigasi, ke kasus hukum. Artinya ketika naik ke kasus hukum, si pembuat laporan keuangan dalam ini manajemen juga akan terkena kan dia memanipulasi. Tapi kan itu kondisi yang enggak terus-terusan terjadi kan. Pas kondisional aja, pas ketahuan, pas nggak ketahuan ya sudah selesai. Iya nggak? Itu yang kedua. Ya, Pak. Kemudian yang ketiga yang paling reliable, yang paling make sense. Jadi laporan keuangan itu diaudit oleh eksternal auditor. Ini yang ketiga ini yang paling make sense untuk mengurangi risiko informasi, untuk mengurangi ketidakakuratan suatu laporan keuangan. Paham? Paham, Pak. Mengerti ya? Oke, lanjut. Nah, ini prosesnya. Klien itu manajemen ya, klien itu manajemen. Oke. Klien itu mau perlu dana ke external user. Oke. Ini si klien. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Klien ini ada perlu dana dari external user, entah bank atau pemegang saham apapun. Oke ya. Yang tadi saya katakan, external user itu pasti tidak mungkin kalau dia menerima laporan keuangan yang belum diaudit. Kan gitu kan, risikonya terlalu besar bagi si external user ini. Makanya si klien itu meminta ke auditor untuk apa? Untuk mengaudit laporan keuangannya. Oke, ya kan? Nah, setelah diaudit, si auditor kan pasti membuat suatu laporan, namanya laporan auditor. Ya kan? Laporan auditor itu ditujukan ke siapa? Sebenarnya itu ditujukan kemana? Ke external user, ke pemegang saham, atau ke pihak lainnya. Ya kan? Nah, laporan itu menyatakan berisi adalah penilaian terhadap laporan keuangan. Artinya laporan ini wajar atau tidak wajar lah, seperti itu gitu ya. Artinya hasil dari assessment oleh auditor ini diketahui oleh si external user. Nah, laporan keuangannya itu baru disampaikan ke external user. Laporan keuangan itu biasanya sudah satu kesatuan dengan laporan auditor yang satu lembar itu, laporan opini. Dipahami nggak? Nah, setelah
external user itu menerima laporan keuangan plus opini dari auditor atas laporan keuangan itu, baru dia ada keputusan mencairkan capital atau modal ke perusahaan atau kliennya. Dipahami? Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Coba Dipahami ya? Pak. Ini perbedaan antara audit dan accounting. Gampang ya, kalau accounting kan proses mencatat, mengklasifikasikan, mengistisarkan hingga tersiapkan laporan keuangan, financial information untuk pengambilan keputusan. Itu adalah akuntansi. Kalian tahu lah ya akuntansi ya, proses mencatat hingga terbit laporan keuangan untuk pengambilan keputusan. Auditor itu proses apa? Memverifikasi apakah laporan keuangan itu, apakah informasi keuangan itu ini sesuai dengan kejadian sesungguhnya atau enggak dalam suatu periode akuntansi. Ngerti ya? Accounting sama auditing. Ini gampang ya, bisa dipahami ya? Paham ya, teman-teman? Alhamdulillah paham. Paham, Pak? Nah, oke. Nah, sekarang kita masuk ke definisi audit. Ya. Audit itu dia itu proses pengumpulan dan evaluasi bukti. Ya. Pengumpulan dan evaluasi bukti dan melaporkan, dikumpulkan dulu, dievaluasi buktinya dulu, baru melaporkan tingkat perbedaan, tingkat kesenjangan antara informasi dan kriteria yang dilakukan oleh kompeten dan independent person. Gampangnya gini, jadi audit itu adalah proses membandingkan antara informasi dan kriteria yang dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Yang merah-merah ini adalah kata kuncinya. Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Ngerti ya? Gampang ya? Dipahami ya? Ya, Pak. Oke. Nah, ini kriteria yang tadi. Jadi harus ada informasi dan kriteria. Informasi itu apa? Contohnya? Atau nanti lah ya. Kita langsung ke sini dulu nih. Oke. Ini adalah contoh audit atas restitusi pajak. Audit atas restitusi pajak. Dilakukan oleh siapa audit itu? Tadi dikatakan dilakukan oleh orang yang kompeten dan orang yang independen. Oke, dalam hal ini adalah IRS-nya, orang pajaknya nih. Ya. Terus kemudian ada proses mengumpulkan dan mengevaluasi bukti. Ini adalah examine, cancel check dan sebagainya. Ini adalah contoh pengumpulan dan evaluasi buktinya. Untuk membandingkan apa? Informasi dan kriterianya. Informasi itu apa? Informasi adalah sesuatu yang diterbitkan oleh, yang diberikan oleh si dalam hal ini si perusahaan yang mengajukan, ya si klien yang mengajukan tax return, yang mengajukan restitusi pajak. Pasti kan ada laporannya atau dan sebagainya gitu kan ya. SPT-nya macam-macam itu kan informasi yang diberikan oleh atau yang dibuat oleh si kliennya. Ya enggak? Oke. Nah, si auditor di sini membandingkan informasi itu dengan kriterianya. Kriteria menyusun si SPT itu sesuai enggak dengan peraturan yang berlaku. Dibandingkan aja, cocok atau enggak. Kalau beda, seberapa bedanya. Habis itu dilaporkan perbedaannya atau hasilnya. Konsepnya mengerti nggak nih? Konsepnya dulu, ngerti nggak nih? Mengerti, Pak. Oke. Sekarang kita masuk ke audit atas laporan keuangan ya. Audit atas laporan keuangan. Ini kan contohnya restitusi pajak. Oke. Ada 1, 2, 3. Ada 4 kriteria kan, kompeten dan independent person, akumulasi dan evaluasi bukti, kemudian ada informasi dan kriteria, dan terakhir ada reportingnya. Yang pertama, ketika audit atas laporan keuangan, kira-kira menurut kalian, orang yang kompeten dan independen di sini siapa? KP. KAP, Siapa? Pak. Ya, KP ya, KP orangnya. Kalau orangnya siapa orangnya? Auditor. KP kan auditor.
Ya, Auditor, Pak. atau auditor atau akuntan publik. Oke ya. Terus kemudian akumulasi dan evaluasi bukti gimana contohnya? Data-data transaksi. Apa? Apa tadi? Data-data transaksi. AL, Pak. Bentuk evaluasinya seperti apa bentuk evaluasinya? Laporan keuangan yang lengkap. Enggak ini nih, kita baru ngomong ini nih. Pengumpulan dan evaluasi buktinya seperti apa? Pengumpulan dan evaluasi buktinya. Ngumpulin nota-nota gitu, Pak. Iya. Cek fisik misalnya, itu ya. Cek fisik atau mungkin konfirmasi atau tracing ke bukti, tracing dari bukti, dari invoice ke buku besar, tracing atau vouching data dari buku besar di vouching sampai ke invoice-nya misalnya. Nah, itu adalah proses akumulasi dan evaluasi bukti. Gitu ya. Oke, terus kemudian apa dan apa gitu. Apa dan apa? Informasinya apa informasinya? Laporan keuangan. Informasinya adalah laporan keuangan. Kriterianya Standar. standar apa? Standar pencatatan. Standar pencatatan itu apa PSAK. namanya? Ya, PSAK, NPR. Ya, PSAK, SAK. Itu kriteria menyusun laporan keuangan. Artinya si auditor ini membandingkan, mengumpulkan bukti ini dalam rangka membandingkan antara laporan keuangan dan Kriteria. aturan SAK-nya. Ya kan? Ya enggak? Setelah itu dilaporkan kan? Artinya informasi itu atau laporan keuangan itu sesuai dengan standar atau tidak, dilaporkan di sini. Dipahami enggak sampai sini? Paham, Pak. Paham ya? Nih. Jadi orang yang kompetennya akuntan publik atau KAP boleh. Kemudian proses membandingkannya itu dengan mengakumulasi dan mengevaluasi buktinya. Contohnya konfirmasi, tracing, vouching, recalculation dan sebagainya lah ya. Apa yang dibandingkan apa dengan apa? Informasi dan kriteria. Informasinya itu apa? Laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan dengan standarnya, SAK-nya. Financial Reporting Standard itu SAK-nya maksudnya ya. Benar nggak laporan keuangan itu penyajiannya sesuai dengan SAK-nya? Nah, derajat perbedaannya kalau sesuai, ditulis sesuai. Kalau nggak sesuai, ditulis nggak sesuai. Itu di reporting. Ini konsep audit. Bisa dipahami sampai sini? Paham, Pak. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Pak, berarti auditor itu juga akuntan ya, Pak? Kenapa, Mas? Berarti auditor itu juga harus seorang akuntan, Pak? Begini, tergantung ya. Kayak misalnya auditor atau pemeriksa pajak misalnya, nggak mesti akuntan. Ada aturan sendiri di aturan perpajakan, nggak mesti harus akuntan. Itu sendiri. Tapi kalau dalam hal audit atas laporan keuangan, gitu ya, itu kalian perlu tahu ada istilah akuntan publik, ada istilah kantor akuntan publik, ada istilah auditor. Ya, auditor secara keseluruhan itulah orang-orang yang mengaudit. Artinya ya orang lulus S1, lulus D3, ketika mengaudit namanya auditor. Bisa jadi mereka belum akuntan. Pahami ya? Tapi public accountant atau akuntan publik ini adalah orang yang bertanggung jawab atas audit. Orang yang menandatangani laporan. Nah, orang yang menandatangani laporan itu harus akuntan. Harus, tidak boleh tidak akuntan. Kantor akuntan publik itu rumahnya. Jadi akuntan publik dalam memberikan jasanya, dalam mengeluarkan audit, itu harus menggunakan rumah. Rumahnya apa? KAP, kantor akuntan publik. Dipahami nggak nih? Dipahami nggak teman-teman? Masuk. Paham, Pak. Paham ya? Ada lagi pertanyaan?
Izin bertanya, Pak. Silakan. Dalam satu laporan audit itu kan bisa disusun oleh lebih dari satu auditor ya, Pak? Dan kalau terjadi perbedaan opini di antara auditor itu gimana ya, Pak? Gini, audit itu dilakukan secara tim. Ya, audit itu dilakukan secara tim. Susunan tim itu ada yang paling tinggi itu adalah signing partner. Signing partner adalah artinya apa bahasa Indonesia-nya adalah rekan penandatangan. Ya kan? Iya, Namanya signing partner yang bertanda tangan. Kalau yang menandatangani itu kan berarti yang bertanggung jawab, ya enggak? iya, Pak. Oke. Yang menandatangani opini laporan auditor. Laporan auditor ada berapa? Satu kan? Iya, Pak. Ya, pasti ada satu opini di dalamnya, nggak mungkin beda-beda. Nah, ada signing partner, di bawahnya ada manajer, ada senior auditor, ada junior auditor. Itu semua tim yang melakukan audit. Mereka kerjanya mengumpulkan dan mengevaluasi bukti sampai disimpulkan ini laporan keuangannya ini opininya wajar atau tidak, misalnya seperti itu. Kan gitu kan? Semuanya bekerja sama untuk menentukan opini wajar atau tidak. Seandainya ada perbedaan di antara mereka, yaitu urusannya auditor. Tapi auditor memutuskan satu kata di laporan auditornya. Laporan keuangan ini wajar atau tidak. Baik, paham, Pak. Terima kasih, Pak. Pahami ya? Oke, kita lanjut. Ada lagi pertanyaan? Kita lanjut ya. Nah, sekarang ada tipe-tipe audit. Oke, tipe-tipe audit. Tipe yang pertama adalah operational audit. Oke, operational audit itu adalah mengevaluasi efisiensi dan efektivitas suatu organisasi atau suatu aktivitas operasi. Itu operational audit. Oke, dalam audit operasional ini biasanya disertai dengan rekomendasi. Belakangnya gitu loh. Ada fakta, ada ini apa namanya? Sorry. Aku belajar. Aku bosan. Sorry ya teman-teman. Iya, Pak. Bapak. Anak saya bosan katanya. Dia di rumah terus bosan. Turun dulu. Ya, operational audit itu adalah mengevaluasi efisiensi dan efektivitas suatu organisasi atau suatu prosedur. Ininya gitu loh ya. Terus kemudian ada compliance audit. Compliance audit secara bahasa itu kan audit kepatuhan. Ini artinya apakah si auditi yang diaudit itu sudah memenuhi atau mematuhi suatu prosedur atau peraturan atau regulasi atau tidak yang ditetapkan oleh pihak yang lebih tinggi. Itu adalah compliance audit. Contohnya compliance audit ya kayak misalnya pajak, itu compliance audit. Apakah WP itu sudah mematuhi ketentuan perpajakan atau enggak? Itu bagian dari compliance audit. Oke ya. Yang tadi yang operational audit, mungkin kalian pernah dengar kayak misalnya perusahaan, dia punya internal auditor. Ya, punya divisi internal auditor. Kerjanya ngapain? Adalah mengevaluasi pelaksanaan prosedur yang dilakukan oleh personal yang ada di perusahaan itu. Efektif atau tidak. Efektif dan efisiensinya seperti apa. Umumnya dilakukan oleh internal auditor, operational audit ya. Terus kemudian yang terakhir adalah financial statement audit. Ini adalah audit yang dilakukan oleh external user. Audit yang dilakukan oleh external auditor. Jadi orang yang di luar si perusahaan yang dia memiliki kompetensi dan independensi. Oke, dia mengaudit laporan keuangan itu dengan membandingkan antara laporan keuangan itu dengan standarnya, dengan standar akuntansinya. Itu adalah financial statement audit. Mengerti nggak nih? Bisa dipahami nggak nih? Pak,
Kalau audit investigasi itu termasuk audit kepatuhan ya Pak? Audit tergantung sih audit investigasi ya. Audit investigasi itu bisa jadi objeknya laporan keuangan, nggak mesti kepatuhan. Misalnya ada laporan keuangan yang diindikasikan ada manipulasi di dalamnya, maka dilakukan audit investigasi, didalami lagi gitu loh. Itu mirip dengan financial statement audit, cuman lebih dalam, tergantung objeknya laporan keuangan atau yang lain. Oke, ada lagi nggak? Pak, izin bertanya. Ya. Mungkin enggak Pak terjadi perbedaan opini dari audit internal dengan eksternal Pak? Oh, ini beda wilayah gitu ya. Beda wilayah, sorry. Jadi gini, operational audit itu nggak ada opini. Bentuknya beda dengan financial statement audit. Itu beda kerjaan gitu loh. Jadi nggak bisa dibandingkan, gitu ya. Istilah opini itu umumnya pada audit financial statement. Operational audit kan dia ujungnya biasanya ada rekomendasi. Dia efektif atau efisien, terus kemudian rekomendasinya apa? Udah seperti itu. Bentuk opininya efisien atau efektif misalnya. Terus kemudian ada rekomendasinya. Itu operational audit. Opininya ya seperti itu jenis opininya. Tapi kalau jenis opininya financial statement audit beda lagi. Kalian pernah dengar yang wajar tanpa pengecualian atau sekarang namanya wajar tanpa modifikasian, kemudian tidak wajar, kemudian tidak menyatakan pendapat, atau mungkin wajar dengan pengecualian. Nah, ini adalah output dari financial statement audit. Jadi beda nih, outputnya operational audit sama financial statement audit. Jadi tidak bisa dikomparasikan. Baik, Pak. Nggak bisa dikomparasikan. Sama aja dengan yang compliance audit. Beda itu. Beda wilayahnya, beda jenisnya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, yang lain? Ada? Oke, lanjutkan ya. Pak. Oh ya, silakan. Terkait sama audit yang dilakukan sama auditor internal tadi, bisa nggak Pak digunakan buat referensi buat auditor eksternal itu untuk melakukan auditnya, laporan Sangat keuangan bisa. itu Pak? Justru hasil dari audit internal, misalnya dari audit operasional, outputnya kan itu kan, internal auditor itu melakukan audit operasional, hasilnya itu sebagai informasi bagi auditor eksternal, bagi audit laporan keuangan, bagi auditor laporan keuangan. Itu justru seperti itu. Standar menyatakan harus harus mempertimbangkan hasil dari internal auditor. Justru itu harus. Gitu ya. Baik, Pak, terima kasih. Oke, lanjut ya. Berikutnya ini nanti ini kalian baca sendiri lah ya, contoh informasi established kriteria seperti apa, kalian baca sendiri. Nah, ini contoh dari tipe-tipe auditor yang ada saat ini, tipe auditor. Yang atas kan tipe audit. Ini tipe audit, jenis audit. Ini orangnya, personnya, ya. Yang pertama adalah certified public accounting firm. Ini yang nanti akan kita pelajari nih. Ini adalah orang yang mengaudit atas laporan keuangan. Oke ya, yang bekerja di accounting firm. Accounting firm adalah siapa? Adalah KAP, Kantor Akuntan Publik. Certified Public, artinya orang yang telah memiliki sertifikasi audit. Ada kata-kata certified. Oke ya, tapi tidak semua auditor itu punya sertifikasi yang tadi saya bilang. Kayak akuntan publik, dia ada di KAP dan dia menandatangani laporan, maka dia harus
harus certified, harus punya sertifikasi akuntan publik. Tapi kayak auditor junior misalnya, auditor senior, dia boleh mengaudit, tetapi tidak boleh menandatangani. Artinya dia tidak harus punya sertifikasi. Sama-sama di bawah naungan KAP. Oke ya. Kemudian kedua adalah Government Accountability Office Auditor. Ini kalau di Indonesia ini auditor BPK. Badan Pemeriksa Keuangan. BPK itu mirip seperti accounting firm, tapi objeknya adalah instansi atau instansi pemerintah atau instansi yang ada di dalamnya keuangan negara. Gitu ya. Jadi BPK itu adalah eksternal auditornya pemerintah. Bukan dari bagian pemerintahan, tetapi dia eksternal. Sama saja dengan KAP. KAP adalah eksternal auditornya si perusahaan. Dipahami ya? Jadi si BPK itu mirip seperti kantor akuntan publik, seperti yang tadi yang kantor akuntan publik itu, tapi objeknya adalah pemerintah atau instansi yang ada keuangan negara di dalamnya, seperti BLU, STAN, ya, rumah sakit, seperti BUMN, BUMD, itu adalah instansi yang ada keuangan negaranya di samping pemerintah. Kalau pemerintah pasti kementerian, lembaga kementerian itu adalah pemerintah. Nah, yang audit dilakukan oleh siapa? Oleh BPK. Ini yang Government Accountability Office Auditor. Oke, berikutnya adalah Internal Revenue Agent. Ini adalah pemeriksa pajak. Oke ya. Pemeriksa pajak itu yang memeriksa WP, wajib pajak, memeriksa WP. Artinya WP itu di luar bagiannya dari kantor pajaknya. WP-nya adalah internal pemeriksa pajak adalah eksternal auditornya si WP. Tapi dia bukan audit atas laporan keuangan, khusus untuk audit perpajakan. Oke, terakhir adalah internal auditor. Yang tadi saya katakan, yang umumnya kerjaannya adalah audit operasional. Internal auditor namanya juga internal, dia posisinya ada di dalam perusahaan. Oke, dipahami ya? Paham nggak nih? Izin bertanya Pak. Iya. Ini antara Certified Public Accounting Firm sama yang government tuh standarnya sama apa enggak, Pak? Pak, auditornya, Pak. Auditnya, Pak. Standar audit. Standarnya. Kalau Iya, KAP, ya, kalau yang di accounting firm, standarnya adalah standar profesional akuntan publik. Yang tadi saya katakan International Standard on Auditing. Indonesianya adalah SPAP, Standar Profesional Akuntan Publik. Nah, kalau yang PPK, kalian pernah dengar kali ya? Namanya SPKN, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Artinya beda standarnya, tapi kedua standar itu mirip. Dipahami? Oke, paham, Pak. Paham ya? Mirip standarnya, namun cuman beda, karena objeknya beda mereka. Oke? Internal auditor, yang tadi, dia ada di dalam perusahaan. Kalau Certified Public Accounting sama Government Accountability itu eksternal auditor. Kalau internal auditor adalah internal auditor yang di dalam perusahaan. Nah, internal auditornya dari sisi pemerintah kalian tahu nggak siapa? Kalau Government Accountability Office Auditor adalah BPKP. BPK. Kalau internal auditor siapa? Pemerintah contohnya. Ijen Ya. Pemda, Ijen KL. Ya, Ijen Kementerian Keuangan atau mungkin BPKP. BPKP internal auditor pemerintahan dalam satu pemerintahan, tapi lintas kementerian, tapi masih dalam satu pemerintahan. Kayak Itmilprop atau namanya apa nih? Kayak inspektorat daerah lah gitu ya, yang di Pemda-Pemda itu. Oke ya. Aduh, waktu kita habis nih, bentar lagi. Masih ada materi yang lain. Silakan kalau ada yang tanya, saya mau isi di portal dulu ya. Iya, Pak. Nanti saya minta waktunya boleh nggak mau nyelesain ini? Karena nggak selesai sampai setengah jam.
Boleh, Pak. Ada materi apa yang belum ya? Lupa. Oh ya, tujuan audit sama jenis laporan. Banyakan ngobrol tadi ya 1 jam pertama ya. Boleh nggak teman-teman? Boleh, Pak. Monggo, Pak. Boleh. Kalian diskusi deh, dirembukan di WA grup kalian coba. Kalau boleh saya lanjutkan, kalau enggak ya sudah. Lain kali saya selipin. Kalau bisa sih sekarang mau jam 10 kan, kira-kira jam setengah 11 atau jam 11 selesai lah.